Mari kita kembali ke tahun 1998. Kala itu masyarakat Indonesia digegerkan dengan kemunculan komplotan ninja misterius yang meresahkan warga. Karena komplotan ninja ini meneror dukun santet dan ulama. Menurut catatan sejarah, korban para ninja mencapai 114 jiwa. Mereka semua dihabisi dengan sangat kejam. Sebenarnya, kemunculan ninja Banyuwangi ini dilatar belakangi oleh isu tentang dukun santet yang menebar keresahan. Karena dulunya, Banyuwangi ini terkenal sebagai tempat untuk mempelajari ilmu santet. Maka banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi Banyuwangi untuk mempelajari ilmu santet. Hal inilah yang melatar belakangi kemunculan ninja. Para ninja itu berniat untuk menghabisi dukun santet. Namun pada praktiknya, para ninja itu juga mengincar ulama. Sehingga kala itu banyak pesantren yang dijaga ketat baik oleh santri dan masyarakat demi menghindari teror ninja Banyuwangi. Nah, berbicara tentang ninja Banyuwangi, kali ini Mbah mau cerita tentang ninja bernama Kinan. Dia sempat menjadi anggota ninja Banyuwangi hingga akhirnya Kinan berkhianat. Seperti apa kisah Kinan? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Rumah kayu di tengah hutan pinus itu tampak sangat usang. Dindingnya dijalari rumput liar. Halamannya juga sangat rimbun oleh rerumputan. Sudah lama sekali rumah itu tidak dihuni. Ya, itu adalah rumah bekas Kinan dan adiknya yang bernama Bayu. Dulu Kinan tinggal di sana. Namun semenjak Kinan bergabung dengan organisasi ninja, rumah itu ditinggalkan dan tak berpenghuni. Kinan dan adiknya yang bernama Bayu sempat menghilang entah kemana. Tak ada yang tahu kalau selama ini Kinan dan adiknya bersembunyi di tengah hutan belantara, tepatnya di Jawa Tengah. Kinan hidup berdua bersama adiknya di sebuah gubuk rombeng. Awalnya, Kinan memang tinggal di markas ninja yang amat tersembunyi. Tapi dia memutuskan untuk kabur dan berkhianat. Dulu, memang Kinan sangat royal pada organisasinya. Karena Kinan ini diberi gaji yang besar untuk menghabisi target para ninja. Namun lambat laun, Kinan sadar apa yang ia lakukan itu salah. Komplotan ninja itu sangat sadis. Kinan bahkan pernah dipaksa untuk menghabisi satu keluarga yang diduga dukun santet. Kinan sempat menolak, membuat komplotan ninja lainnya marah. Alhasil, Kinan hendak dihabisi oleh komplotan ninja. Tubuh Kinan diikat pada tiang. Namun, perlu diketahui, Kinan ini bukanlah ninja sembarangan. Dia punya khodam atau makhluk halus yang bernama Ririwa yang senantiasa menjaga Kinan. Akhirnya, sebelum Kinan dieksekusi, wanita itu berhasil mengamuk dan menghabisi 5 ninja sekaligus dengan kekuatan gaib yang ada di dalam tubuhnya. Kinan mendadak menjadi sangat kuat. Bahkan, Kinan mampu mengangkat 2 ninja sekaligus dengan kedua tangannya. Kinan menghabisi mereka semua dan kabur begitu saja. Ia membawa Bayu yang tak lain adalah adiknya. Mereka pun pergi ke tengah hutan tropis. Di hutan itulah Kinan menemukan sebuah gubuk rombeng yang sudah lama sekali tidak dihuni. Bersama adiknya, Kinan memperbaiki gubuk itu dengan alat seadanya. Untung saja di belakang gubuk ada sumber mata air yang sangat jernih. Kinan memanfaatkan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Semenjak saat itulah Kinan menjadi incaran utama para ninja. Namun di sisi lain, Kinan juga menyimpan dendam pada komplotan ninja itu. Kinan berniat untuk menghentikan teror ninja yang menewaskan banyak orang. Pagi itu, Kinan keluar dari gubuknya. Kinan mengenakan pakaian serba hitam. Ia membasuh samurai itu dengan air. Semalam, Kinan baru saja menghabisi seorang ninja di sebuah kampung. Kinan berhasil menggagalkan misi ninja itu. Kinan sangat ahli dalam berkelahi. Gerakannya juga sangat cepat, bahkan hampir tidak bisa dilihat. Barangkali kekuatan itu Kinan dapatkan dari khodam yang selama ini menjaganya. Beberapa saat kemudian, muncul Bayu adiknya Kinan dari dalam gubuk. Ia membawa daging kelinci panggang. "Udah matang nih kak," kata Bayu pada kakaknya itu. "Kamu makan saja duluan, kakak masih kenyang," kata Kinan. Selama ini Kinan memang makan dari hasil buruan. "Baik kak," ucap Bayu. Dia pun masuk ke dalam gubuk. Sebenarnya Bayu sudah bosan tinggal di hutan. Dia ingin keluar dari hutan itu dan menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya.
Namun, Kinan melarang Bayu untuk tidak keluar dari hutan itu karena sangat berbahaya. Bayu hanya bisa nurut ke kakaknya itu. Bayu tahu betul kalau para musuh kakaknya itu sangatlah berbahaya. Sesaat kemudian, saat Kinan masih membasuh pedang samurainya, dia merasakan hal yang aneh. Segera Kinan berdiri dan menoleh ke segala arah. Hutan tropis itu tampak sangat teduh dan terkesan remang karena pepohonan yang tumbuh di sana sangat besar dan daunnya rindang. "Bayu, keluar!" pinta Kinan pada adiknya. Segera Bayu keluar dari gubuk. "Tetap di belakang kakak," sambung Kinan. Sementara kedua mata Kinan masih menyisir pepohonan. Dahan-dahan pohon itu bergoyang-goyang tertiup angin. Dan dari balik dahan pohon itulah muncul 7 sosok yang berpakaian serba hitam. Mereka adalah ninja yang selama ini memburu Kinan. Satu persatu ninja itu turun dari pepohonan. Mereka berbaris sejajar. Kemudian salah satu dari ninja tersebut membuka cupluk penutup kepalanya. "Kami akan memaafkanmu kalau kamu mau bergabung kembali dengan organisasi," kata lelaki itu. Kinan terdiam, wajahnya tampak waspada. Sementara Bayu mengintip dari belakang Kinan. Anak itu tampak ketakutan melihat kawanan ninja yang membawa pedang samurai atau katana. "Letakkan senjatamu," kata ninja itu pada Kinan. "Baik," ucap Kinan. Mungkin saja Kinan tidak mau ambil risiko. Ini demi keselamatan adiknya. Perlahan, Kinan pun membungkuk. Ia hendak meletakkan senjatanya. "Bayu, naik ke punggung kakak," bisik Kinan. Bayu pun nurut saja. Dia memeluk punggung kakaknya itu dan dengan cepat Kinan malah lari menghampiri komplotan ninja itu sambil menggendong adiknya. Dia berhasil menghabisi satu ninja dengan sekali hantaman saja. Lalu ninja lainnya mengeluarkan pedang samurai. Mereka menyerang Kinan. Berkali-kali Kinan berhasil menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Bayu ketakutan. Dia memejamkan mata sambil berpegangan erat di punggung kakaknya. "Ah!" teriak Bayu. Pahanya tergores senjata ninja. Kinan mundur beberapa langkah. Ia mulai kewalahan menangkis serangan yang bertubi-tubi. Kemudian Kinan mencabut pisau kecil yang ia selipkan di pergelangan kaki. Itu adalah senjata cadangan Kinan. Pisau itu selalu terselip di kaki kanannya. Kini Kinan menggunakan 2 senjata untuk melawan komplotan ninja itu. Dan dengan sangat lincah, Kinan berhasil mengalahkan mereka semua. Komplotan ninja terkapar tak berdaya di tengah hutan. Wajah Kinan berkeringat. Dia ngos-ngosan. Sementara adiknya meringis kesakitan karena pahanya terluka. Kinan tak punya banyak waktu. Dia harus pergi dari hutan itu. Kinan tahu para ninja itu pasti akan berdatangan lagi. Buru-buru Kinan masuk ke dalam gubuknya. Dia memasukkan pakaian ke dalam kain warna hitam dan langsung pergi dari gubuk itu. Kinan sempat mengobati luka di paha adiknya menggunakan dedaunan. Ia juga mengikat paha adiknya itu menggunakan kain. Kemudian Kinan menggendongnya. Selang beberapa jam, Kinan kelelahan. Walaupun ada khodam dalam tubuh Kinan, tapi tetap saja pada dasarnya Kinan adalah manusia biasa yang merasakan lapar dan haus. Ia juga bisa merasakan kelelahan. Kinan pun berhenti di sebuah pohon. Dia menyandarkan adiknya di pohon tersebut. Kinan juga duduk. Dia sangat lelah karena menggendong adiknya berjam-jam. Saat itu, kondisi Bayu malah semakin parah. Tubuhnya panas. Keringat keluar dari wajahnya. Ia juga sangat pucat. Ada yang aneh pada adiknya itu. Buru-buru Kinan membuka kain yang jadi perban di paha adiknya. Kinan pun kaget saat melihat luka adiknya itu membusuk. Ternyata pedang yang dipakai komplotan ninja tadi bukanlah pedang sembarangan. Pedang itu beracun. Bayu benar-benar dalam bahaya. Anak itu bisa tewas kalau terus-terusan dibiarkan. Kinan bingung apa yang harus ia lakukan. Bayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ia hanya meringis kesakitan sambil menggigil. Kedua mata Kinan pun berkaca-kaca. Kinan benar-benar tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kinan pun menggenggam erat lengan adiknya yang mulai sekarat itu. Napas Bayu kini terengah-engah. Dia mulai kesulitan untuk bernapas. "Dek, jangan tinggalin kakak, Dek," rintih Kinan sambil terus memegangi lengan adiknya itu. Bayu masih menatap wajah kakaknya tanpa berkata apa-apa. Dan sesaat kemudian, jantung Bayu berhenti berdetak. Dia meninggal, tapi kedua matanya masih menatap Kinan. "Dek!" teriak Kinan. Dia menangis sejadi-jadinya di hutan itu. Ia pun memeluk tubuh adiknya yang sudah tidak bernyawa. Dengan berat hati, Kinan mengubur jasad adiknya.
Ia menggali tanah menggunakan batang bambu yang ujungnya sudah dilancipkan. Setelah selesai, Kinan kembali meratapi kuburan adiknya itu. Kinan menggunakan 2 batang bambu sebagai penanda kuburan adiknya. Sesaat kemudian, Kinan pun bangkit. Dia mengusap air mata, lalu meraih pedang samurai dan pisau. Kinan lari sekuat tenaga, lalu melompat dari pohon ke pohon. Kinan ingin balas dendam. Dia berniat untuk membasmi semua ninja. Tak butuh waktu lama, Kinan berhasil keluar dari hutan itu. Beberapa hari kemudian, setelah Kinan mengintai pergerakan komplotan ninja yang masih meneror warga, Kinan jadi tahu wajah asli ninja itu, juga tingkah laku yang sering mereka lakukan. Di luar tugas organisasi, para ninja itu ternyata sering mengunjungi gedung opera untuk menyaksikan berbagai pentas pertunjukan, seperti pertunjukan sandiwara. Kinan ingin menyerang mereka dengan senyap di gedung itu. Maka, di suatu malam, Kinan mengendap-endap masuk ke dalam gedung opera tersebut. Kinan merayap di atas langit-langit opera. Dia loncat dari satu besi ke besi lainnya sambil membawa pisau. Malam itu, Kinan tidak membawa pedangnya. Ia hanya membawa sebuah pisau. Pisau itu cukup untuk menghabisi para ninja yang sedang lengah. Dari atas langit-langit gedung opera itulah, Kinan mengamati para anggota ninja yang duduk sejajar. Ada 8 orang di sana. Kinan merayap dari atas, mendekati anggota organisasi ninja. Mereka mengenakan pakaian santai dan tidak membawa senjata apapun. Kemudian, saat pertunjukan hendak dimulai, lampu di dalam opera itu sengaja dimatikan. Hal itu merupakan bagian dari dramatisasi pertunjukan. Tapi bagi Kinan, saat lampu padam dan hanya ada cahaya remang dari sudut-sudut jendela, saat itulah Kinan beraksi. Dia lompat ke para anggota ninja itu dan dengan cepat menghabisi mereka semua. Tak ada satupun yang sempat berteriak. Mereka hanya melenguh kesakitan. Saat lampu opera dinyalakan kembali, semua orang yang ada di gedung itu berteriak histeris. Mereka melihat beberapa orang tewas secara misterius di dalam gedung opera. Tak ada satupun yang sadar kalau barusan Kinanlah yang mengeksekusi mereka. Keesokan harinya, markas organisasi ninja gempar. Mereka yakin kalau Kinanlah pelakunya, karena hanya dia satu-satunya ninja yang berkhianat. Ketua organisasi ninja yang bernama Jamal, dia membentuk tim khusus untuk menangkap Kinan. Jamal juga masuk ke dalam tim tersebut. Lelaki itu bukanlah orang sembarangan. Dia punya latar belakang jawara yang kemudian bergabung dengan komplotan ninja. Jamal punya keahlian di atas rata-rata. Lelaki itu sudah muak dengan tingkah Kinan, si ninja pengkhianat. Kali ini Jamal juga akan ikut memburu ninja tersebut. Ternyata pimpinan organisasi ninja ini sangat cerdas. Jamal mencoba untuk menjebak Kinan. Dia tahu kalau Kinan selama ini jadi mata-mata bagi para ninja. Kinan selalu menyerang mereka dalam keadaan lengah. Jamal sudah menduga kalau Kinan pasti menyerang komplotan ninja di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh anggota organisasi ninja. Jamal yakin dugaannya itu tidak akan meleset. Selanjutnya, Kinan pasti mendatangi bar yang jadi tempat berkumpulnya anggota ninja. Jamal membuat jebakan di bar itu. Ia mengumpulkan timnya di sana. Nanti kalau Kinan muncul, maka Jamal dan anak buahnya akan menangkap Kinan. Tapi ternyata dugaan Jamal salah. Kinan tak pernah muncul di bar itu. 3 hari berturut-turut Jamal membuat jebakan di bar, tapi hasilnya nihil. Kinan tak pernah muncul di sana. Singkat cerita, tepat di malam Sabtu, Jamal pulang dari markas. Rumah Jamal cukup besar dan mewah. Dia disambut oleh istri dan kedua anaknya. Jamal tampak sangat lelah. Dia beranjak ke kamar mandi. Jamal menyalakan showernya. Dia memilih air hangat untuk mandi malam itu. Kemudian, tanpa diduga-duga, saat Jamal mendongakkan kepala, dia melihat sosok Kinan yang merayap di plafon. Memang berkat khodam yang dimilikinya, Kinan punya kemampuan di luar akal sehat. Jamal kaget melihat ada ninja di kamar mandinya. Tapi Jamal tidak sempat berteriak. Kinan berhasil menghabisi lelaki itu dengan sekali serangan saja. Seketika, Jamal terkapar tak bernyawa. Lantai kamar penuh dengan genangan air berwarna merah. Sementara shower masih menyala, menyirami tubuh Jamal yang sudah tidak bernyawa.
Istri Jamal heran kenapa suaminya tak kunjung keluar dari kamar mandi. Seketika saja, istrinya Jamal berteriak histeris saat melihat suaminya terkapar tak bernyawa di kamar mandi. Kinan berhasil kabur dari rumah itu tanpa diketahui siapapun. Dia memang sangat licin dan cerdik. Ternyata tanpa Jamal sadari, jauh-jauh hari Kinan sudah mengintai lelaki itu. Bahkan saat Jamal merencanakan sesuatu untuk menjebak Kinan, wanita itu ternyata ada di markas ninja. Ia menguntit dari atas plafon markas, mendengarkan setiap rencana yang disusun Jamal. Kemudian Kinan pun menjadikan Jamal sebagai target utamanya. Ia bertekad untuk menghabisi lelaki itu, tentu dengan cara yang sangat rapih dan senyap. Terbukti Kinan berhasil menghabisi Jamal saat lelaki itu sedang mandi. Lalu di hari berikutnya, banyak anggota dari organisasi ninja yang bertumbangan. Mereka dihabisi satu persatu oleh Kinan. Teror Kinan terhadap anggota ninja itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Bahkan banyak yang mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi. Setelah para anggota ninja dibasmi, Kinan mulai merambat ke kasus penembak misterius. Dia mencari tahu siapa pelaku di balik teror itu. Dan tak butuh waktu lama bagi Kinan untuk membasmi para Petrus. Seperti malam itu, Kinan memata-matai kawanan Petrus yang berangkat ke Lampung. Sudah 2 hari Kinan memata-matai anggota Petrus itu. Kinan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi mereka semua. Dan benar saja, Kinan berhasil menghabisi mereka semua di sebuah bukit yang dihuni oleh keluarga transmigran. Malam itu kawanan Petrus mengepung sebuah gubuk. Mereka mengarahkan senjata pada seorang lelaki kurus yang berdiri di depan gubuk. Dan sebelum kawanan Petrus itu menghabisi si lelaki, Kinan dengan cepat melumpuhkan mereka semua. Kawanan Petrus itu pun terkapar tak bernyawa. Lalu Kinan kembali nangkring di atas dahan pohon. Dari atas pohon itulah sesaat Kinan menatap wajah si lelaki yang ia selamatkan. Lelaki itu tampak kaget. Kemudian dengan cepat Kinan pergi begitu saja. Ia loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menghilang entah kemana. Selesai.